Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan consumer choice. Nah, di video kali ini ada 6 subbab yang akan kita bahas. Subbab yang pertama yaitu terkait dengan consumer preference atau preferensi konsumen. Kemudian terkait dengan utility. Kemudian yang ketiga terkait dengan budget constraint. Yang keempat, constraint consumer choice ya. Jadi bagaimana consumer ini atau konsumen ini memaksimumkan utilitas dengan kendala-kendala yang dia hadapi. Dalam hal ini kendalanya adalah kendala budget. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita menurunkan kurva permintaan ya atau demand curve dari teori konsumen yang ada. Kemudian terkait yang terakhir, kita juga akan mendiskusikan behavioral economics. Nah, di sini ada managerial problems ya atau masalah manajerial yang nantinya setelah pembahasan bab ini kita akan mampu menjawabnya dengan menggunakan teori konsumen. Nah, masalahnya adalah terkait dengan bagaimana perusahaan itu memikirkan atau menentukan berapa gaji yang harus dia bayar ketika pegawainya itu dia pindahkan dari satu kota ke kota yang lain. Nah, misalnya di sini adalah perusahaannya adalah Google. Nah, ketika Google ingin untuk mentransfer ya atau memindahkan pegawainya dari kantornya di Seattle ke London ya, ke kantor cabangnya yang di London, Google ini harus menentukan berapa besarnya kompensasi yang dia harus tawarkan kepada pegawainya supaya pegawainya ini mau pindah. Nah, adapun pendekatan yang bisa digunakan oleh manajer untuk menentukan berapa besarnya kompensasi yang harus dia berikan ya supaya si pekerjanya ini mau pindah. Biasanya ini manajer ini meneliti dulu ya berapa besarnya barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pegawainya di kota asal. Jadi hasil hitungan besarnya konsumsi barang dan jasa di kota asal tersebut dikonversi ke hitungan untuk di kota tujuan, yaitu di sini misalnya adalah tadi di Seattle, kemudian di Seattle misalnya besarnya konsumsi barang dan jasanya adalah sebesar misalnya sekian dolar. Nah, maka angka tersebut Google konversi supaya itu supaya di kota yang barunya yaitu di London si pegawainya itu tetap bisa mengkonsumsi barang dan jasa dengan kuantiti yang sama ya. Ketika dia tinggal di London, ketika dia tinggal di Seattle. Ya, jadi misalnya kalau di kita supaya orang mau pindah misalnya dari Jakarta ke Papua misalnya ya. Jadi kalau di Jakarta konsumsinya misalnya 7 juta. Nah, dihitung ya dengan konsumsi 7 juta berapa sih konsumsi yang setara 7 juta ketika dia bekerja di Papua. Misalnya di Papua yang setara dengan 7 juta adalah 10 juta. Nah, itu adalah pendekatan yang biasanya digunakan oleh seorang manajer. Nah, tapi dengan pendekatan itu, ekonom itu berpendapat bahwasannya dengan metode hitungan tersebut, maka perusahaan itu akan overcompensate ya atau mengkompensasi terlalu tinggi ya terhadap pegawainya ketika pegawainya dipindahkan. Nah, kenapa menurut ekonom ini metode tersebut adalah overcompensate? Nanti akan kita diskusikan ya di materi ini. Nah, manajer ini bisa menghindari
overcompensate tersebut ya, karena overcompensate kan merupakan hal yang costly ya, atau yang menimbulkan biaya berlebihan bagi perusahaan. Manajer ini bisa menggunakan pendekatan teori pilihan konsumen supaya nantinya ketika hendak memberikan tawaran kompensasi untuk supaya pegawainya mau dipindahkan itu, kompensasinya itu tidak over ya. Artinya kompensasinya itu setara dengan ketika dia tinggal di kota sebelumnya. Nah, metode-metode empiris di sini yang digunakan ya, yang pertama adalah di sini kita menggunakan individual taste ya, atau preferensi dari individual ini untuk menentukan besarnya kepuasan dari seseorang ya. Berapa besarnya kepuasan seseorang? Besarnya kepuasan ini kita hitung ya, atau kita turunkan dari besarnya atau banyaknya barang dan jasa yang seseorang itu konsumsi. Jadi berapa tingkat kepuasannya kita tentukan dari banyaknya good and services yang dia konsumsi. Nah, kemudian di sini konsumen itu pada dasarnya ini menghadapi keterbatasan atau kendala terhadap pilihan-pilihan yang hendak dia capai. Nah, apa kendalanya yang dia hadapi? Nah, kendalanya itu biasanya adalah terkait dengan budget ya, atau anggaran yang dia miliki supaya bisa memenuhi pilihan ya yang hendak dia capai. Nah, yang ketiga ini konsumen itu berperilaku untuk memaksimumkan kepuasan. Nah, memaksimum kepuasan ini tingkat maksimum kepuasan ini dia dapatkan dari mengkonsumsi barang dan jasa subject to constraint they face ya, dengan mempertimbangkan kendala yang dia hadapi, yaitu bagaimana konsumen ini memaksimumkan konsumsi ya dari barang dan jasa terhadap anggaran yang terbatas ya yang dia miliki. Nah, pada intinya konsumen ini ingin membuat keputusan yang terbaik ya dengan segala kondisi yang dihadapi. Nah, untuk dapat memahami teori dari pilihan konsumen, di sini kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan consumer preference ya, atau preferensi konsumen. Nah, pada dasarnya ya, ini konsumen itu dia itu harus menentukan pilihan dari berbagai barang dan jasa yang tersedia di pasar ya. Jadi dari barang dan jasa yang tersedia di pasar, dia itu harus mengalokasikan budget yang dia miliki untuk membeli a bundle of goods ya, atau untuk membeli sekumpulan barang dan jasa. Nah, misalnya di sini untuk memilih yang akan menjadi makanan penutup terbaik misalnya antara es krim atau cake ya. Jadi konsumen harus memilih. Kemudian di sini konsumen harus memilih apakah dia akan menyewa apartemennya luas atau ngirit ya, dengan cara menyewa apartemen yang kecil ya, yang satu ruangan, dan sisa uangnya itu dia tabung untuk bisa membeli tiket konser misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pilihan yang dihadapi oleh konsumen. Nah, lalu bagaimana konsumen itu memilih ya
bundle of goods yang akan dia beli. Nah, ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, konsumen nggak usah mikir ya, jadi dia secara random ya langsung beli aja ya tanpa mikir. Sedangkan yang kedua adalah konsumen ini melakukan systematic choice ya. Jadi pilihannya itu dia lakukan ya, dia ambil ya dengan sebelumnya telah berpikir secara sistematis. Nah, untuk menjelaskan perilaku konsumen ya, ekonom itu mengasumsikan bahwa konsumen ini memiliki set of taste ya atau set selera atau disebut juga sebagai preferensi. Di mana preferensi ini akan mempengaruhi dia ya, akan menjadi guidance bagi dia dalam memilih barang ya. Jadi barang apa yang akan kita beli itu dipengaruhi oleh taste ya, selera atau preferensi kita. Nah, selera ini berbeda ya antara individu satu dengan individu yang lain. Selera saya tentu ya berbeda dengan selera yang Anda miliki. Nah, misalnya kalau di sini adalah contohnya 3 dari 4 laki-laki Eropa itu lebih menyukai colored underwear ya daripada 3 dari 4 laki-laki Amerika ini mereka lebih menyukai white underwear. Nah, jadi barang apa yang akan dibeli atau barang apa yang akan dipilih oleh konsumen itu dipengaruhi oleh selera atau preferensi yang konsumen miliki dan preferensi atau selera dari masing-masing konsumen itu berbeda satu sama lain. Nah, untuk preferensi konsumen ya atau selera konsumen di sini terdapat 3 properti ya. Jadi ada 3 properti untuk preferensi atau selera konsumen. Properti yang pertama adalah completeness. Jadi pada intinya ya konsumen ini mampu membandingkan ya antara satu bundel barang dengan bundel barang yang lain. Jadi apakah dia lebih memilih bundel barang A daripada bundel barang B ya, atau dia itu indifferent atau menganggap bahwasanya bundel barang A dan bundel barang B itu sama. Jadi pada intinya konsumen itu mampu membuat perbandingan ya. Apakah antara bundel A dan bundel B sama atau bundel A itu lebih disukai daripada bundel B. Itu yang dimaksud dengan property completeness ya. Sekali lagi, property completeness ini pada intinya mengasumsikan bahwasanya konsumen ini mampu membuat perbandingan ya antara satu bundel barang dengan bundel barang yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah transitivity. Nah, transitivity ini intinya adalah konsumen itu konsisten ya. Konsisten terhadap perbandingan bundel barang yang sudah dia tentukan sebelumnya. Jadi misalnya begini, kalau konsumen misalnya lebih memilih bundel A daripada bundel B, ya, kemudian konsumen lebih memilih bundel B daripada bundel C, maka berdasarkan property transitivity ini ketika konsumen disuruh memilih antara bundel A dengan bundel C, maka konsumen akan memilih bundel A ya. Ya, karena apa? Karena A kan tadi lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C. Kalau disuruh memilih antara A dan C, pasti konsumen akan lebih memilih A. Nah, itu yang dimaksud dengan property transitivity atau konsistensi. Nah, kemudian yang ketiga adalah more is better ya. Lebih banyak ini akan lebih baik. Nah, properti ini adalah property non satiation atau properti
yang artinya adalah tidak terdapat kejenuhan ya dalam mengkonsumsi sebuah barang. Jadi pada intinya banyak itu akan lebih baik ya bagi konsumen. Jadi di sini kita menegasikan satiation ya atau tingkat kejenuhan konsumsi. Pada intinya semakin banyak maka semakin baik. Nah ini properti more is better. Nah kemudian ada juga ya dari preferensi tersebut kita itu bisa membuat peta preferensi atau yang disebut sebagai preference map. Apa itu peta preferensi? Pada intinya peta preferensi ini adalah complete set ya atau susunan lengkap ya dari indifferent curve ya atau dari kurva indifferent yang meringkas selera dari konsumen. Nah, contohnya apa Pak? Indifferent curve yang bisa meringkas selera konsumen. Ya, kita lihat ya dari contoh yang misalnya yang ini nih, yang peta ini ya. Di sini sumbu X-nya adalah kuantitas pizza ya, kita notasikan dengan Z ya. Kemudian yang sumbu Y ini adalah burritos ya. Kita notasikan dengan B ya. Ini keduanya ini sama-sama makanan ya yang relatif mirip ya keduanya. Nah, yang bawah ini adalah kuantitinya ya, yang atas juga kuantiti untuk burrito ya. Yang bawah ini kuantiti pizza. Nah, kurva yang merah ini adalah kurva indifferent curve. Nah, di sepanjang kurva ini tingkat kepuasan dari konsumen itu sama ya. Misalnya di sini nih di titik C ini tingkat kepuasannya sama dengan di titik E. Kemudian titik E juga tingkat kepuasannya sama dengan di titik A. Nah, titik C, titik E, titik A ini adalah mewakili masing-masing bundel barang ya antara pizza dan burritos. Nah, misalnya di titik C ini bundel barangnya adalah titik C ini konsumen mengkonsumsi 25 burritos ya per semesternya. Kemudian dan 15 pizza per semesternya. Jadi bundel barang C ini berisi 25 burritos dan 15 pizza. Nah, sedangkan untuk bundel E ini adalah 15 burritos dan 25 pizza. Ya, begitu juga kalau kita lihat bundel A ya, ini bundel A mungkin sekitaran 12-an ya, 12-an burritos dan sekitar 30-an ya, 31-an ya mungkin ya, 31-an pizza ya. Kalau kita lihat ya, komposisi burritos dan pizza yang dikonsumsi di bundel C, bundel E, dan bundel A itu berbeda ya komposisinya. Tetapi meskipun komposisinya berbeda, selama dia berada di sepanjang kurva indifference, maka kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi masing-masing bundel tersebut yaitu C misalnya E atau A itu memberikan utility yang sama atau memberikan kepuasan yang sama. Nah, oleh karena itu kurva ini kita sebutnya sebagai kurva indifferent curve. Nah, indifferent curve ini kita bisa mapping ya. Nah, bentuk mapnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari preference map ya, di mana di preference map ini kita mampu menggambarkan kurva indifferent curve ya, atau indifferent curve yang mampu meringkas ya selera dari konsumen. Nah, bentuk dari kurva indifferent ya tentu harus merepresentasikan properti-properti yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Yang pertama tadi ada completeness, kemudian transitivity, kemudian more is better. Nah, cerminan dari properti tersebut ya di sini
kita bisa lihat ya, ini dicerminkan juga oleh bentuk dari indifference map-nya atau preference map-nya. Nah, bundle on indifferent curve farther from the origin are preferred to those on indifferent curve closer to the origin. Nah, ini maksudnya konsumen itu selalu lebih menyukai kurva indifferent yang paling jauh dari titik origin ya. Titik origin ini adalah titik nol ya. Nah, semakin jauh ke sana maka semakin akan memberikan kepuasan yang tinggi ya. Itu pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya bandingkan ya antara ada tiga kurva indifferent di sini. Ada indifferent curve 1, indifferent curve 2, indifferent curve 3. Nah, kalau melihat perbandingan di sini, maka kurva indifferent 3 ini merepresentasikan tingkat utility atau tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada kurva indifferent I2 ya. Kenapa? Karena I3 ini paling jauh dari titik origin yaitu titik 0. Nah, sedangkan untuk kurva indifferent 1 ini paling rendah ya kepuasannya dibandingkan dengan yang 2 dan 3. Nah, kita lihat ya ada beberapa bundel barang ya di sini yang ditandai. Ini di bundel D, bundel C, dan bundel F dan bundel E ya. Nah, kalau kita lihat ya properti dari tadi ya dari preferensi konsumen. Nah, karena semakin jauh ya ini semakin memberikan semakin memberikan tingkat utility atau tingkat kepuasan yang lebih tinggi, maka di titik yang semakin jauh ini juga bundel barangnya itu lebih banyak ya, komposisi barangnya itu lebih banyak. Misalnya yang F dan E. Nah, untuk F besarnya kuantitas pizza dan besarnya kuantitas burritos itu lebih besar dibandingkan dengan bundel E ya. Bundel E misalnya burritosnya hanya 15 ya, pizzanya hanya 25, sedangkan di titik F ini pizzanya 30 dan burritosnya 20 ya. Jadi ya kalau konsumen harus memilih, mestinya dia akan memilih bundel F ya. Kemudian kalau konsumen disuruh memilih antara bundel C dan bundel E, ini konsumen itu akan indifferent ya. Kenapa indifferent? Ya karena bundel C maupun bundel E itu sama-sama memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kenapa tingkat kepuasannya sama? Ya karena dia masih dalam satu kurva indifferent. Sedangkan untuk bundel D ini kalau dibandingkan dengan E maka konsumen akan lebih memilih E. Kenapa? Karena bundel E lebih tinggi tingkat utilitasnya dibandingkan dengan bundel D. Oke ya, kemudian indifferent curve ini cannot cross ya. Jadi indifferent curve itu tidak bisa berpotongan. Jadi ini kalau dikontinuuskan ya, diteruskan ini nggak bakal berpotongan antara indifferent 1, 2, dan 3. Ya, memang nggak boleh. Kalau dia berpotongan maka dia akan melanggar 3 properti ini. Nah, kemudian ini kurva indifferent ini slope-nya ini adalah downward. Ya, slope-nya seperti ini downward ya. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas karakteristik dari indifferent curve ya atau kurva indifferent. Nah, kurva indifferent itu punya kemiringan ya atau slope ya kita sebutnya, dan tingkat kemiringannya itu menunjukkan MRS atau marginal rate of substitution. Nah, marginal rate of substitution ini pada intinya angkanya ya, angka MRS ini menunjukkan tingkat di mana konsumen ini dapat menukar satu buah barang untuk barang yang lain ya, tetapi karena dia
masih di dalam satu kurva indifferent ya, berarti utility-nya tetap sama ya. Jadi MRS ini adalah menunjukkan tingkat di mana konsumen ini dapat menukar satu buah barang untuk barang yang lain, tetapi utilitasnya masih sama. Nah, contohnya begini. Nah, karena dia bentuk kurva indifferentnya dia non-linear ya, di sini ini adalah bentuknya convex ya, melengkung ya. Kalau kita sebut Indonesianya adalah cekung ya atau convex. Nah, karena bentuknya convex maka tingkat kemiringannya antara satu titik dengan titik yang lain itu berbeda ya. Teman-teman ingat ya, kalau sebuah kurva itu semakin tegak maka tingkat kemiringannya tuh semakin tinggi. Sedangkan kalau dia semakin datar ya kayak yang ini, dia tingkat kemiringannya semakin rendah. Nah, contohnya dari titik A ke titik B ya, ini masih dalam satu kurva indifferent. Ini konsumen untuk dapat menambah konsumsi satu buah pizza ya. Kan kalau di titik A kita lihat konsumsi pizzanya itu 3. Kemudian konsumsi burritosnya itu 8. Nah, konsumen ini kalau dia mau menambah konsumsi satu buah pizza ya, yaitu ke titik B, maka si konsumen ini harus menukarnya dengan 3 buah burritos ya. Artinya kalau mau nambah satu pizza dia harus mengurangi konsumsi 3 buah burritos. Nah, negatif 3 ini kita sebutnya sebagai MRS ya, atau marginal rate of substitution. Nah, kemudian kalau dari titik B ke titik C, kita tahu titik B konsumsi pizzanya ada 4 dan konsumsi burritosnya ada 5. Nah, karena MRS-nya itu negatif 2, maka ini artinya konsumen ini kalau dari titik B ingin menambah konsumsi satu buah pizza ya, maka konsumen ini harus menukarnya dengan 2 buah burritos ya. Artinya kalau mau konsumsinya bertambah sebesar 1 untuk pizzanya, maka konsumen harus mengurangi konsumsi burritos. Nah, karena dia masih dalam satu kurva indifferent, tingkat utilitasnya masih tetap sama ya. Jadi teman-teman ingat di sini ya, kurva indifferent itu tingkat kemiringannya itu menunjukkan MRS atau marginal rate of substitution. Di mana angka tersebut menunjukkan berapa barang yang harus dia tukar untuk mendapatkan tambahan satu konsumsi unit ya, satu unit konsumsi untuk barang yang lain. Contohnya kalau 3 di sini negatif 3 ya, berarti dia harus menukar 3 burrito untuk satu pizza. Kemudian yang negatif 2 ini juga artinya adalah dia harus menukar 2 burritos untuk mendapatkan tambahan satu pizza. Nah, itu yang dimaksud dengan MRS. Nah, kurva indifferent yang begini ya, yang convex begini, ini menunjukkan antara pizza dan burritos itu adalah imperfect substitute ya, atau kedua buah barang yang tingkat substitusinya itu tidak sempurna ya. Begitu juga untuk yang concave ya, concave juga sama. Ya, bentuknya jadi bisa convex, bisa concave, tetapi pada intinya keduanya itu harus downward ya. Dia hubungannya harus negatif. Nah, teman-teman perhatikan, ada juga kasus-kasus tertentu ya yang bentuk indifferent curve-nya itu linear. Nah, contohnya ini adalah antara Pepsi dengan Coke ya. Nah, di mana indifferent curve-nya ini adalah linear. Nah, kalau linear kita tahu ya, linear seperti ini ya. Ini artinya di titik manapun tingkat kemiringannya itu sama ya. Artinya itu antara Coke dan Pepsi ini karena dia bentuk indifferent curve-nya linear seperti ini, maka kedua buah barang ini dia adalah dua buah barang yang
sifat substitusinya itu sempurna ya satu sama lain. Artinya Pepsi bisa digantikan dengan Coca-Cola, Coca-Cola bisa digantikan dengan Pepsi. Kemudian kalau eh, titiknya itu kalau kurva indifferentnya bentuknya seperti ini ya, siku seperti ini, maka ini menunjukkan bahwasannya antara barang X dan barang Y-nya itu adalah perfect complement ya. Jadi misalnya di sini ya titik titik E ke titik D ya. Ini dia kalau di titik E kita lihat ya, konsumsi es krimnya kan 3 ya, sedangkan pie-nya itu 1. Nah, di titik D ini konsumsi es krimnya 2 dan pie-nya ini 1. Kemudian di titik A ini konsumsi es krimnya 1, pie-nya 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasanya konsumen itu dia harus mengkonsumsi kedua buah barang ini ya, antara es krim dan pie ini dengan jumlah yang proporsinya sama, yaitu di titik A 1, 1. Nah, dia akan bertambah utilitasnya kalau komposisi masing-masing unit barangnya antara es krim dan pie itu juga bertambah dengan rate yang sama ya. Contohnya dia harus berpindah ke titik B kalau mau utilitasnya lebih tinggi, yaitu dengan es krim 2 dan pie-nya 2. Nah, begitu juga titik C, es krim 3, pie-nya 3. Jadi kurva indifferent yang bentuknya siku ini menunjukkan hubungan kedua barang ini dia perfect complement. Artinya perfect complement itu kedua buah barang itu harus dikonsumsi secara bersamaan dengan jumlah yang sama ya. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat secara normal biasanya indifferent graph bentuknya seperti ini ya. Nah, karena seperti ini dibandingkan dengan yang ekstrim kasus ya, dengan yang kasus ekstrim yaitu yang perfect complement lurus, yang perfect substitute linear atau lurus, sedangkan yang perfect complement siku, maka yang bentuknya seperti ini adalah in between antara keduanya yaitu imperfect substitute. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas terkait dengan selera atau preferensi ya, yang kita bisa tunjukkan dengan kurva indifferent. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan utilitas ya atau utility. Fungsi utilitas itu adalah sebuah fungsi ya yang menunjukkan hubungan antara tingkat utilitas dan titik-titik bundle of good yang mungkin ya. Jadi Anda bayangkan nanti titik-titik bundle of good-nya itu continuous ya. Dia ada di ditunjukkan oleh sumbu X dan sumbu Y ya, sehingga nanti kita gambarkan sebuah fungsi ya, dengan fungsi utilitas kita mampu melihat hubungan antara komposisi bundle goods yang mungkin terhadap tingkat utilitas. Nah, itu yang dimaksud dengan utility function ya, sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat utilitas dengan every possible bundle of goods ya. Nah, teman-teman ya, kalau kita lihat ya fungsi utilitas ini ya tidak begitu saja ada ya di dalam benak kita ya. Kenapa? Ya misalnya kalau Anda tanya misalnya teman Anda berapa utilitasmu ketika mengkonsumsi 2 es krim dan 1 pie ya atau 1 kue ya dibandingkan dengan mengkonsumsi 2 kue dengan 1 es krim ya. Tentu mungkin ya utilitas ya tidak begitu saja bisa menebak berapa angkanya ya, tetapi pada dasarnya nanti masing-masing dari kita itu kalau dia lebih memilih satu titik dibandingkan titik yang lain, berarti di titik bundle tersebut itu memberikan utilitas yang lebih tinggi daripada titik yang lainnya. Misalnya begini,
Misalnya, mana yang kamu pilih ya, antara 2 es krim dan satu roti ya, atau 2 es krim dengan 2 roti? Saya pilih 2 es krim dengan 2 roti. Oh, berarti 2 es krim dan 2 roti tersebut itu adalah bundle of good yang memberikan utilitas lebih tinggi dibandingkan dengan bundle of good di mana es krimnya 2 dan rotinya 1 ya. Nah, itu adalah contohnya ya. Nah, di sini, angka utility ya atau tingkat kepuasan itu ordinal atau kardinal sih? Nah, yang dimaksud dengan tingkat utilitas di sini adalah angkanya adalah ordinal ya. Ingat, angkanya adalah ordinal bukan kardinal. Nah, kalau ordinal ini angkanya itu hanya menunjukkan relative ranking ya, atau hanya kita gunakan untuk pemeringkatan. Tetapi kita tidak bisa menggunakannya itu untuk merasiokan satu dengan yang lainnya ya. Contohnya angka yang bisa kita gunakan untuk merasiokan satu dengan yang lainnya itu adalah angkanya adalah kardinal ya, atau angka absolut. Nah, misalnya begini, kalau tingkat kepuasan Anda 4 dan tingkat kepuasan teman Anda 8, maka kalau kita lihat itu sebagai ordinal number, kita hanya bisa melihat bahwasanya tingkat utilitas teman Anda yang 8 itu adalah tingkat utilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat utilitas yang 4. Dan 8 itu lebih tinggi daripada 4. Oleh karena itu 8 lebih dipilih daripada 4. Nah, itu adalah kalau kita melihatnya sebagai angka ordinal. Nah, tetapi kalau kita melihatnya sebagai angka kardinal, maka kita bisa merasiokan. Oh, berarti 8 tingkat utilitas sebesar 8 itu adalah 2 kali lipatnya dari tingkat utilitas 4. Nah, itu kalau kita melihatnya sebagai cardinal number. Nah, teman-teman perlu diingat ya, tingkat utilitas di ekonomi yang kita maksud adalah tingkat utilitasnya itu berupa ordinal number. Sehingga kita tidak bisa merasiokan seperti itu ya. Kita hanya gunakan angkanya untuk membuat pemeringkatan ya. Tapi tidak untuk merasiokan satu sama lain. Nah, nanti dari fungsi utilitas kita bisa memperoleh tingkat marginal utility. Nah, marginal utility itu apa sih? Marginal utility itu pada dasarnya adalah mengukur ya berapa perubahan utilitas saat konsumsi dari satu buah barang itu bertambah 1 unit ya. Jadi itu yang dimaksud dengan marginal utility. Misalnya kalau ada marginal utility dari barang Z, maka ini menunjukkan berapa perubahan utilitas kita ketika kita menambah satu buah unit ya konsumsi untuk barang Z ya. Nah, di sini kita bisa simbolkan delta utilitas per delta Z. Nah, misalnya Lisa's marginal utility ya, marginal utility-nya Lisa ini naik saat dia itu mengkonsumsi pizza dari 4 pizza ke 5 ini marginal utility-nya adalah 20. Maka artinya apa? Maka artinya Lisa ini ya saat menambah 1 unit konsumsi Z, konsumsi barang Z, dia itu utilitasnya bertambah sebesar 20. Nah, itu maksudnya marginal utility. Nah, kalau kita lihat di figure ya. Nah, di sini ya dari titik ini ya, dari titik ini ke sini ya, teman-teman ya. Dari titik ini ke sini ya, titik bundel di sini kan ini bukan bundel ya, sorry ya. Ini adalah utility function ya. Ini utility function yang sumbu Y-nya
Ini adalah tingkat utilitas, semakin tinggi maka utilitasnya semakin tinggi juga. Kemudian kalau sumbu X ya, ini semakin ke kanan maka konsumsi untuk pizzanya ini semakin tinggi. Nah kita lihat ya utilitas silisa misalnya di titik ini saat dia mengkonsumsi 4 buah pizza tingkat utilitasnya adalah 230. Kemudian saat dia mengkonsumsi 5 buah pizza, tingkat utilitasnya itu adalah 250. Nah dari sini kalau kita lihat berapa marginal utility Lisa saat menambah satu konsumsi ya atau satu buah pizza itu berapa kira-kira tambahan utilitasnya. Nah kita lihat kali dari fungsi utilitas ini saat dia menambah dari 4 ke 5 maka utilitasnya bertambah sebesar 20. Nah, 20 ini adalah marginal utility. Nah, teman-teman perhatikan ya di sini ya. Kalau dari titik 4 ke 5 kan marginal utility-nya 20 ya. Kita plotkan di sini ya. Kita buat grafik lagi di sini di mana sumbu Y-nya sekarang tingkat marginal utility-nya. Nah, kalau dari 4 ke 5 20, maka dari 5 ke 6 kita lihat ya, di sini semakin semakin ini ya, semakin datar ya di sini ya. Tadi kan tegak, semakin datar, semakin datar. Nah, kalau semakin ke sini kita lihat tingkat marginal utility-nya itu semakin menurun ya dibandingkan kalau di titik awal. Nah, titik awal kita lihat nih dari 0 ya 0 ke 1 ya kita lihat ya 0 ke 1 ya tingkat utilitasnya ini tinggi nih ya. Karena 0 ke 1 tadinya utilitasnya 0 maka saat dia menambah satu buah pizza maka di titik ini dia tambahannya besar ya di sini. Kalau di sini diplotkan ya besar. Kemudian semakin menambah dari 1 ke 2 penambahannya semakin menurun, dari 2 ke 3 penambahan utilitasnya itu semakin menurun, 3 ke 4 semakin menurun. Jadi kalau digambarkan bentuk dari kurva marginal utility terhadap barang Z, maka dia diminishing ya. Semakin lama semakin menurun ya tambahan utilitas yang diperoleh dari menambah konsumsi barang Z. Nah, di sini dari sini kita tahu bahwasanya utilitas itu untuk marginal utility-nya itu sifatnya ya, sifat dari marginal utility itu adalah diminishing ya. Dia semakin menurun. Nah, kemudian kita bahas juga ya, tadi di awal kan teman-teman bahwasanya konsumen kan dia punya pilihan-pilihan ya. Nah, pilihan-pilihan itu ya dia lebih memilih bundle A atau bundle B, antara bundle B atau bundle C ya. Tentu kalau bundlenya itu berada di titik indifferent yang paling jauh dari titik origin, maka itu semakin dia inginkan. Nah, tetapi konsumen itu punya limitasi, punya keterbatasan. Nah, dia itu dibatasi oleh budget ya atau anggaran. Nah, ini kita sebut sebagai budget constraint. Budget constraint ini nanti ditunjukkan oleh budget line. Nah, langsung aja kalau kita tunjukkan kurva budgetnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan ini adalah sumbu X-nya adalah Z atau quantity pizza, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah quantity untuk burritos. Periode waktunya kita ukur per semester ya atau per 6 bulan tingkat konsumsinya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada budget line ya, atau kurva budget ya. Nah, kalau di sini kurva budgetnya ya, teman-teman perhatikan ya, kalau dari bentuknya bentuk fungsi dari budget line-nya itu secara umum ditulis seperti ini, yaitu harga dari burritos dikali dengan quantity burritosnya ditambah dari harga pizza dikali dengan quantity pizzanya itu adalah sama dengan income. Jadi pada intinya semua uang yang dimiliki oleh konsumen itu dibelanjakan habis untuk memberi burritos dan pizza ya, ini sebagai contoh ya. Nah,
Di sini teman-teman, kalau kita gambarkan menggunakan kurva, bentuknya akan seperti ini. Nah, contohnya ini, contohnya adalah di titik A ini ya, seluruh uang yang dimiliki oleh konsumen tersebut habis untuk membeli burritos ya, karena dia membeli burritosnya itu sebesar berapa ini? 25, sedangkan pembelian pizzanya itu 0. Nah, jadi kalau diberikan ke burritos itu habis ya. Dapatnya 25 burritos sedangkan pizzanya 0. Nah, sedangkan di titik X ini ya, di titik D ya, sorry ya, di titik D ini artinya adalah uang dari konsumen itu semuanya habis dibelikan untuk pizza. Dia dapat 50 pizza ya, sedangkan burritosnya 0. Nah, sehingga kalau kita lihat berapa titik A dan titik B. Nah, titik A, titik B ini bisa kita peroleh dengan membagi income ya. Kalau yang titik A ini membagi income dengan harga burritos ya. Kalau income dibagi dengan harga burritos dapatnya 25, nah berarti itu adalah besarnya titik A atau besarnya burritos yang dibeli oleh konsumen. Nah, kalau yang ini adalah besarnya income dibagi dengan harga dari pizza. Hasilnya 50 ya. Nah, ini adalah titik di mana uang dari konsumen itu dihabiskan semuanya untuk beli pizza dan dapatnya itu adalah 50. Nah, teman-teman, dari budget tersebut bisa juga konsumen itu memilih mengkonsumsi keduanya, yaitu di titik B, yaitu 20 burritos dan 10 pizza, atau titik C, 30 pizza dan 10 burritos. Pada intinya di sepanjang kurva budget ini seluruh uang yang dimiliki oleh konsumen tersebut semuanya dibelanjakan untuk membeli kedua buah barang ini. Atau bukan kedua buah barang ya, saya sebutnya bundle of goods ya, bundle dari barang X dan barang Y, pizza atau burritos ya. Karena kalau bisa juga konsumen beli di titik A atau di titik D ya, yang masing-masing hanya memilih satu buah barang saja, atau juga bisa memilih komposisi antara keduanya. Pada intinya di sepanjang kurva budget ini uangnya habis semuanya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di bawah ini adalah opportunity set ya. Ya, jadi seluruh wilayah yang warnanya biru ini adalah wilayah yang mungkin dicapai oleh konsumen dengan dengan kendala budget yang dia miliki. Sedangkan wilayah yang di sini nih, ini adalah wilayah yang tidak bisa digapai oleh konsumen dengan budget yang dia miliki. Kecuali kalau konsumen ngutang ya. Tapi kan di sini asumsinya adalah konsumen tidak ngutang, artinya dia budgetnya dibelanjakan semuanya untuk membeli barang. Artinya ya titik ini dia tidak mungkin dia capai karena di luar kapasitasnya, di luar kemampuan budgetnya. Sedangkan kalau di kurva budget ini semua uangnya habis untuk membeli kedua buah barang tersebut ya, atau satu di antaranya ya. Kemudian kalau di bawahnya ini adalah ketika budgetnya atau uangnya itu disisakan. Nah, teman-teman ya, dari bentuk dari kurva budget line ini kita bisa mensifati ya, bagaimana sih karakteristik dari budget line. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau harga dari sebuah barang itu naik, maka kurva budgetnya itu akan berubah seperti ini ya. Misalnya ya, ini awalnya ya, harga untuk pizza ya itu adalah $1 ya. Sedangkan ya harga untuk tiba-tiba harganya itu naik menjadi $2 untuk pizza. Nah, kita lihat pizza ada di kurva ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, kalau harga dari sebuah barang itu naik, maka kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut itu semakin rendah. Artinya kalau tadinya dapatnya 50, karena di sini naiknya harganya itu 2 kali lipat, maka sekarang konsumen hanya mampu membeli setengahnya, yaitu 25 ya. Sehingga kalau ada kenaikan harga,
maka kurvanya berubah seperti ini ya. Dari tadinya begini bentuk kurva budget line-nya, dia karena harga bisa naik, dia akan shifting ke dalam ya seperti ini. Nah, kenapa untuk yang burritosnya sama ya? Karena harga burritosnya tetap sama kan tadi ya. Nah, kalau seperti ini ya kasusnya dia kita lihat slope-nya menjadi semakin tegak ya untuk budget line-nya. Nah, ini untuk kasus kenaikan pizza ketika barang yang ada di sumbu X ya, yaitu pizza ya, ini naik 2 kali lipat. Maka dia juga shiftingnya setengahnya ya, karena 2 kali lipat. Nah, kemudian bagaimana ketika konsumen ini mendapatkan tambahan penghasilan 2 kali lipat? Apa yang terjadi dengan kurva budgetnya? Kurva budgetnya akan shifting seperti ini. Ke kanan seperti ini ya. Tadinya begini 25 dan 50 ya. Masing-masing ininya ya, ketika dibelanjakan untuk atau ketika dihabiskan untuk membeli satu buah barang 25 dan 50 ya. Nah, kemudian ketika mendapatkan income doubles, maka shifting seperti ini sehingga sekarang kurvanya menjadi lebih ke kanan ya. Tetapi tingkat kemiringannya itu tetap sama ya teman-teman ya. Ini slope-nya itu tingkat kemiringannya tuh dia sama, hanya saja sekarang komposisinya lebih besar ya ininya, barang yang dia dapatkan karena budgetnya lebih tinggi. Nah, teman-teman, di sini ketika dihabiskan sekarang ya dapatnya 50 dan 100, tadinya ada 25 dan 50. Nah, ini adalah sifat dari budget line ketika terjadi kenaikan harga dan ketika terjadi kenaikan income. Perubahannya akan seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana konsumen memaksimumkan utilitas dengan kendala anggaran yang dia miliki ya? Kita bisa gambarkan dengan indifferent curve dan budget line. Nah, teman-teman ingat untuk indifferent curve semakin jauh dari titik origin suatu indifferent curve, maka titik indifferent curve tersebut semakin diinginkan oleh konsumen karena akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi ya. Artinya di sini yang paling diinginkan adalah titik I3 ya, indifferent curve yang I3 dibandingkan dengan I2 dan I1. Nah, tetapi budget line konsumen itu adalah hanya seperti ini bentuknya yang biru ini. Nah, di sini kan konsumen bisa memilih ya. Jadi ada beberapa bundel di sini ya teman-teman, perhatikan ada bundel G, bundel C, bundel D, ya bundel A, bundel E dan bundel F. Nah, kalau kita lihat ya dari preference map ya, maka konsumen di sini ini paling ingin di titik F, yaitu titik di mana titik F ini ya, bundel F ini adalah bundel yang memberikan kepuasan yang paling tinggi. Kenapa paling tinggi di sini? Karena dia berada di I3. I3 itu menunjukkan tingkat kepuasan yang paling tinggi karena ini indifferent curve-nya paling jauh dari titik origin 0. Tetapi karena budget lainnya di titik di kurva yang biru ini, konsumen nggak bisa nih gapai di titik F ya, karena uangnya nggak cukup ya. Nah, di sini mana saja titik-titik yang uangnya cukup ya atau yang possible bagi konsumen. Yang pertama titik C, kemudian titik D, kemudian titik E, dan kemudian titik A. Ya, untuk titik G ya teman-teman, titik G ini ya meskipun ini berada di indifferent curve yang paling rendah yaitu I3, tetapi karena titik G ini ya, bundel G ini dia tidak ada di dalam budget line, maka titik G ini juga tidak bisa digapai oleh konsumen. Nah, kemudian untuk titik C bisa digapai oleh konsumen dan uangnya itu habis semua ya, karena ini tepat berada di budget line. Nah, tetapi kalau konsumen memilih titik C, artinya dia akan mengkonsumsi 20 burritos dan 10 pizza ya. Tetapi nilai kepuasan yang dia peroleh itu adalah dia paling rendah di sini karena titik C ini berada di kurva indifferent yang I1. Ya, kemudian untuk titik D ya dan titik C ini sama ya, memberikan tingkat kepuasannya itu sama ya karena ini masih dalam satu kurva indifferent. Tetapi kalau titik D ini
uang dari konsumen itu sisa ya. Jadi tidak semuanya dibelanjakan untuk membeli barang burritos dan pizza ya. Kalau titik D. Kemudian untuk titik A ini uangnya habis ya, tetapi kepuasannya masih sama dengan D dan C ya, dan G juga. Karena masih dalam satu indifferent curve. Sehingga yang optimum yang mana? Yang optimum adalah yang titik E. Nah, titik E ini tingkat utilitasnya lebih tinggi ya dibandingkan yang ada di indifferent curve I1, dan titik E ini juga uangnya itu sudah maksimal dihabiskan ya untuk memberi burritos dan pizza, yaitu burritosnya sebesar 10 dan pizzanya itu sebesar 30. Nah, jadi titik optimumnya ya, titik maksimum berapa titik maksimum ya yang diperoleh ya, utilitas maksimum yang diperoleh oleh konsumen ya ketika budgetnya itu sudah seoptimum mungkin digunakan semua untuk membeli barang, yaitu dia ada di titik E. Ya teman-teman, kalau kita mencari titik E ya, maka kita bisa sifati dari bentuk kurva ini ya, yaitu titik E itu adalah ketika slope ya dari indifferent curve itu bersinggungan dengan slope dari budget line. Gampangnya ini kurva indifferent curve itu dia bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, di titik persinggungan ini yaitu titik E ya. Titik E ini dia slope-nya antara indifferent curve dan budget line itu adalah sama. Nah, teman-teman, slope dari indifferent curve tadi kita sudah singgung ya, yaitu adalah diwakili oleh MRS, sedangkan slope dari budget line itu adalah rasio harga dari pizza dibagi dengan harga dari burritos. Jadi PZ per PB. PZ per PB itu adalah slope dari atau tingkat kemiringan dari budget line. Sehingga kalau teman-teman mencari titik E ya secara matematis bisa dicari dengan kondisi bahwasanya MRS itu sama dengan rasio harga untuk barang yang ada di sumbu X dan harga barang atau harga barang di sumbu sumbu Y, sorry. Nah, itu tadi ya barusan saya singgung terkait dengan bagaimana mencari titik yang memaksimumkan utilitas ya. Nah, teman-teman, ada juga kasus-kasus di mana konsumen itu akan memilih solusi pojok ya atau disebutnya corner solution. Corner solution itu terjadi ketika indifferent curve dari konsumen itu dia bentuknya itu datar ya. Datar contohnya seperti ini. Nah, kalau datar seperti ini itu sebenarnya kita juga bisa tahu nih kan indifferent curve menunjukkan tingkat preferensi ya, menunjukkan tingkat preferensi dari konsumen ya terhadap kedua buah barang yang yang ditunjukkan oleh kurva ini, burritos dan pizza. Nah, karena dia kurvanya itu datar seperti ini, maka dari sini kita tahu nih dari indifferent curve kita tahu nih bahwasanya orang ini tuh lebih menyukai burritos ya daripada pizza. Nah, kalau kita tentukan titik optimumnya, maka dia akan corner solution ya. Di mana di titik paling ujung ini yaitu ketika konsumen hanya membeli 25 burritos dan 0 pizza, ini adalah titik yang akan memberikan utilitas yang paling besar buat dia dengan budget yang dia miliki ya. Karena dia bersinggungan di titik E. Nah, teman-teman di sini bagaimana ketika misalnya perusahaan memberlakukan promosi ya. Ketika perusahaan memberlakukan promosi, efeknya bagaimana ke konsumen? Kira-kira konsumen akan mengambil pilihan yang seperti apa dengan konsumsi yang ditawarkan oleh perusahaan? Nah, di sini contohnya, promosi ya. Contohnya promosinya adalah Bogov ya. Bogov itu buy one get one free ya. Jadi
Misalnya book of promotionnya adalah kalau Anda beli 3, misalnya ini untuk penginapan ya. Misalnya kalau Anda beli kalau Anda order kamar di kami 3 malam, maka Anda akan mendapatkan gratis menginap 1 malam misalnya. Jadi buy 3 night get 4 free. Get 4 free ya. Nah, ini contoh dari promosi Bokov. Nah, di sini ya pengaruhnya itu bisa berbeda ya. Tergantung dari preferensi konsumennya seperti apa. Nah, teman-teman, misalnya di sini kita lihat preferensi dari Angela ya. Antara di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah sumbu X-nya adalah jumlah kamar ya, penginapan per malam. Per malam ini harganya itu per malam ya. Dan konsumsinya itu ini dihitung per mon ya. Dan yang atas ini adalah konsumsi barang-barang lain per mon ya. Periode konsumsinya ini per mon atau per bulan. Nah, teman-teman di sini ya semakin ke sini jumlah malam per bulan yang dikonsumsi oleh Angela itu semakin banyak kalau dia semakin ke kanan. Sedangkan yang ini ya jumlah barang lain yang dikonsumsi oleh Angela per bulan itu akan semakin banyak kalau dia semakin tinggi ke atas. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan ada indifferent curve-nya punyanya Angela tuh ya. I2 ya. Dan I1. Nah, ini. Bisa juga I3, I4 ya kalau digambarkan semakin ke sini ya, teman-teman. Nah, sedangkan budget line yang dimiliki oleh Angela adalah seperti ini nih. Nah, kalau dari situasi ini kita tahu nih, preferensi seperti Angela ini akan mengambil Bokov yang ditawarkan oleh perusahaan atau yang ditawarkan oleh hotel tadi. Kan tadi hotelnya menawarkan kalau Anda menginap 3 malam maka akan kami beri gratis 1 malam. Nah, Bokov promotion ya disebutnya ya. Buy 1 get 1 free ya. Nah, di sini teman-teman ya kalau kita gambar budget line-nya si Angela ya, itu budget line-nya itu tidak lurus sih. Kan harusnya normal kan budget line-nya kan L ya, L1 kayak gini ya, ini lurus ya. Tetapi karena ada Bokov, maka budget line-nya menjadi king ya atau dia berbelok tajam di sini nih. Kenapa? Karena ketika konsumsi room-nya itu 3 ya, maka otomatis akan dapat 4. Ya. Jadi dia setelah 3 langsung ke 4 kayak gini ya. Jadi ada belokan kayak gini. Nah, teman-teman kita lihat nih. Indifferent curve-nya si Angela itu bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman lihat indifferent curve 1 dia ada di bundle X ya. Yaitu konsumsi room-nya itu 2 dan other good-nya ini sekian ya. Kemudian kalau yang bawahnya ini dia ini ya bisa juga menggapai yang indifferent curve yang I2 yaitu yang bundle Y. Bundle Y ya dengan budget si Angela ini yang ada king-nya seperti ini ya, yang ada belokan tajamnya seperti ini ya. Karena ada Bokov promotion ini dengan adanya Bokov promotion Angela ini bisa mendapatkan tingkat utilitas yang lebih tinggi nih yaitu I2 dengan bundle barang Y yaitu sekarang room-nya itu adalah 4. Ya. Sehingga orang-orang seperti Angela ini akan mengambil Bokov promotion. Tetapi beda kasus kalau orangnya tipikalnya seperti Betty. Betty ini bentuk indifferent curve-nya ini seperti ini nih. Nah, jadi bentuk indifferent curve-nya si Betty ini tidak menyentuh area Bokov yang tadi ya, yaitu yang ketika 3 dapat 4 malam ya. Nah, karena bentuknya sepertinya ya Betty akan memaksimumkan di titik X. Dia hanya membeli 2 malam saja. Jadi walaupun hotel menawarkan Bokov, nginep 3 malam dapat 1 malam, orang-orang seperti Betty dengan karakteristik preferensi yang ditunjukkan oleh indifferent curve seperti ini yaitu I3 ini, maka dia tidak akan mengambil Bokov yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, untuk orang-orang seperti Betty, maka cocoknya itu adalah diberikan promosi separuh harga. Ya.
Kalau yang diberikan promosinya berbentuk separuh harga, maka orang seperti Betty ini akan ambil promosi tersebut. Nah, contohnya begini. Kalau yang ini kan tadi contoh promosi Bogov ya, kurvanya adalah L2. Nah, untuk promosi yang separuh harga, maka kurva budget lainnya bentuknya adalah L3 ya. Bentuknya adalah L3. Nah, karena di L3 ini dia bersinggungan ya dengan indifferent curve-nya Betty, maka Betty ini akan mengambil half price ya atau promosi yang ditawarkan dengan sistem half price, yaitu yang digambarkan oleh budget line seperti ini, L3 ini. Jadi Betty akan memilih di titik Y ya, yaitu dia akan lebih menginap, akan order menginap 3 malam ya. Nah, teman-teman ya, itu terkait bagaimana konsumen itu memaksimumkan utilitas ya dengan budget line yang dia miliki. Nah, untuk kasus Bogov dan promosi half price ini, karena dia dapat merubah bentuk dari kurva budget line, maka mana promosi yang akan berhasil itu tergantung dari bentuk kurva indifferent masing-masing konsumen yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin memberlakukan promosi ya antara Bogov atau half price, bisa dilihat dulu ya, bisa disurvei dulu ya, kira-kira bentuk indifferent curve yang dihadapi oleh konsumen saya itu seperti apa bentuknya. Nah, kalau bentuknya yang seperti kasusnya tadi adalah Angela, ya, kalau kebanyakan konsumen Anda seperti Angela, maka gunakan promosi Bogov. Tetapi kalau bentuk kurva indifferent-nya kayak Betty ini ya, bentuknya seperti ini, maka gunakanlah sistem half price. Oke, nah sekarang bagaimana menurunkan kurva demand dari cara konsumen memilih konsumsi tersebut ya, atau memilih barang dan jasa yang mau konsumen beli ya. Nah, kan tadi kita turunkan dari teori konsumen ya. Pada dasarnya kan konsumen memilih besarnya kuantitas ya barang yang mau dia beli itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah set preferensi ya, preferensinya bentuknya seperti apa ya. Kemudian budget yang dia miliki ya. Nah, teman-teman dari situ kita itu bisa menurunkan kurva permintaan. Nah, jadi kurva permintaan yang teman-teman pelajari di dasar mikroekonomi itu ya, ya ini pada dasarnya diturunkan dari teori konsumen. Ya, yang tadi ya, di mana teori konsumen itu kita tadi sudah jelaskan bagaimana konsumen itu pengennya itu memaksimumkan utilitas ya. Kemudian utilitas itu kan diperoleh dari mengkonsumsi beberapa bundel barang ya. Nah, dari situ kemudian tapi konsumen punya kendala nih, kendalanya adalah budget. Nah, sehingga dengan kendala budget terus pengennya itu mendapatkan utilitas yang paling besar, maka konsumen akan mencari titik bundel barang yang paling optimum ya. Nah, dari situ kita bisa menurunkan kurva permintaan, yaitu yang menunjukkan hubungan antara kuantitas suatu barang terhadap harga dari barang tersebut ya. Nah, teman-teman perhatikan nih ya. Jadi misalnya ini adalah barangnya adalah musik ya di sini. Nah, di sini ada T dan M ya. Nah, T ini satuannya adalah track per quarter, sedangkan yang M ini adalah satuannya live music per quarter. Nah, teman-teman perhatikan ini ya, di sini misalnya kita ingin menggambarkan kira-kira bagaimana kuantiti T saat harga T naik. Ya, jadi di sini kita bikin kurva lagi nih. Ini adalah kuantiti T, sumbu X-nya, sedangkan yang sumbu Y-nya adalah harga untuk yang barang T ya, atau kita sebutnya PT. Nah, kira-kira kalau harga barang T-nya berubah, konsumsi dari barang T-nya itu bagaimana, naik atau turun? Nah, kita tahunya ini akan turun ya ketika harganya naik itu dari sini ya, yaitu dari teori konsumen, yaitu tadi ya teman-teman,
Misalnya di sini nih, misalnya kita buat pemisalan ya. Awalnya harga untuk T ini 60 dan untuk M ini 30 ya. Bukan, sorry, bukan harga ya. Di sini ya, harganya untuk yang M ini tetap ya harganya. Jadi kalau income dibagi dengan harga itu dia akan mendapatkan 30 ya untuk M-nya. Nah, sedangkan untuk harga dari T itu di sini adalah 0,5. Nah, 0,5 ya, jadi income dibagi dengan 0,5 hasilnya adalah 60 ya. Nah, jadi konsumsi T-nya adalah 60 ya. Ini ketika uangnya semuanya dibelikan untuk ini apa? Untuk membeli barang T. Nah, teman-teman perhatikan nih ya. Di kurva budget ini, indifferent curve-nya adalah I3 nih yang bersinggungan, yaitu di titik E3. Nah, titik E3 ini ya teman-teman berarti kita bisa simpulkan ya. Ketika harga dari barang T ini 0,5, maka konsumsi dari barang T-nya adalah 24. Sehingga kita bisa tulis sini 24, 0,5, ada ya titik E3 ya, titik E3 di sini kita plot di sini. Kemudian bagaimana ketika barang T ini naik? Barang T ini naik tiba-tiba dari 0,5 menjadi 1 dolar. Bukan 1 dolar ya, ini 1 euro misalnya. Nah, ketika naik menjadi 1 euro, maka kurva budget lainnya itu akan berubah seperti ini ya. Dia akan bergeser ke dalam. Kenapa yang M tetap ya? Karena M-nya kita anggap harganya nggak berubah ya. Nah, dia akan bergeser ke dalam. Nah, di sini konsumen nih ya dengan teori konsumen tadi akan memaksimumkan utilitas lagi nih. Nah, dia maksimumkan utilitas dengan bentuk budget yang seperti ini, maka ketemunya bersinggungan di indifferent curve yang kedua ini, yaitu di titik E2. E2 ini konsumsinya adalah 12. Nah, sehingga ketika harga untuk barang T-nya naik menjadi 1, maka konsumsinya menjadi 12. Kemudian ketika naik menjadi 2, konsumsinya menjadi 6 sekarang, yaitu titik E1 ini. Nah, ini kalau kita plot, maka permintaan ya untuk barang T ya, hubungan antara permintaan barang T terhadap harganya, hubungannya kita gambarkan dengan demand curve yang bentuknya seperti ini. Nah, ini kan kalau teman-teman kan belajarnya kan bentuknya kan lurus ya, dia linear ya. Tapi pada realitasnya kecenderungannya itu tidak linear banget ya, seperti yang ada di textbook ya. Bentuknya bisa seperti ini, yaitu agak cekung ya. Nah, ini kan hubungannya tetap negatif. Ketika harga barangnya naik, maka konsumsi untuk barang T-nya itu turun. Nah, jadi demand curve itu diturunkan dari perilaku konsumen yang selalu ingin memaksimumkan utilitas dengan kendala budget yang dia miliki. Oke, nah itu ya. Kemudian terkait dengan behavioral economics ya. Nah, ada 3 hal yang menarik ya terkait dengan ekonomi keperilakuan ya. Kan pada dasarnya kita di awal tuh pakai rasionalitas ya, bahwasanya orang itu ya rasional. Ternyata rasionalitas seseorang ini dipengaruhi oleh perilakunya ya, oleh sisi-sisi behavioral. Nah, contohnya terkait dengan asumsi transitivity. Nah, ternyata ini transitivity itu dia lemah ketika konsumennya itu children dibandingkan untuk konsumennya yang dewasa. Orang dewasa itu, ini hasil riset ya, orang dewasa itu cenderung lebih transitif ya dibandingkan dengan anak kecil ya. Transitif tadi ya sudah kita bahas di awal, yaitu ketika bundel A lebih disukai daripada bundel B, kemudian bundel B lebih disukai daripada bundel C, maka orang yang transitif, orang yang konsisten itu akan lebih memilih bundel A daripada bundel C ya, kalau disuruh memilih antara A dan C. Nah, tetapi kalau anak kecil itu kadang gagal ya. Kecenderungan gagal untuk asumsi transitifnya itu lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya A lebih besar daripada B, A lebih disukai daripada B, B lebih disukai daripada C. Ini anak kecil bisa menjawab kalau disuruh memilih A dan C, dia bisa menjawab untuk memilih C. Nah, jadi hasil risetnya ini menunjukkan bahwasanya
Ini teman-teman nanti baca di teks ya, di teks dijelaskan lebih rinci. Anak kecil itu eh, lebih dimungkinkan untuk intransitif ya. Tetapi untuk anak-anak dewasa, orang-orang dewasa ini asumsi transitivity ini dia terpenuhi ya. Nah, kemudian terkait dengan endowment effect. Nah, endowment effect itu begini ya, kadang kita itu menghargai barang yang kita miliki itu lebih tinggi ya daripada eh, ketika menghargai barang yang belum kita miliki ya. Ini ada risetnya ya. Ini risetnya dilakukan oleh orang yang dapat Nobel ya di behavioral economic ya. Namanya Kahneman ya. Kalian nanti cek di buku ya. Jadi eh, tesnya lucu ya untuk endowment effect ini. Jadi sampelnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama orang-orang dikasih MOOC ya, dikasih MOOC. Kemudian yang sampel yang lainnya ya, karena tadi dibagi dua ya, sampel yang satunya itu tidak dikasih MOOC. Nah, semua orang di situ itu tahu bahwasanya MOOC itu bisa diperoleh di kantin ya. Ini risetnya itu di kampus ya. MOOC itu bisa dibeli di kantin ya, karena MOOC yang dikasih itu MOOC yang sama ya. MOOC itu bisa dibeli di kantin dengan harga saya lupa harga persisnya ya. Tapi misalnya harga di kantinnya itu $2 ya. Nah, nah orang yang sudah dikasih MOOC ini tadi ya disuruh memberikan harga. Kira-kira kalau mereka disuruh menjual MOOC itu mereka mau jual berapa? Nah, sedangkan yang orang yang satunya lagi ini adalah disuruh membeli MOOC ya. Kira-kira mereka itu mau beli MOOC itu berapa? Nah, hasil risetnya itu ternyata orang-orang yang dia dikasih MOOC itu ya karena mereka sudah memiliki MOOC itu sekarang mereka dia tuh kecenderungannya menjual MOOC-nya itu harganya tuh lebih tinggi daripada harga MOOC yang ada di pasar. Nah, ini terkait dengan endowment effect ya. Jadi kita itu kadang kalau menjual barang dan barang itu kita miliki ya, sudah lama kita miliki, itu kita memvalue-nya, memberikan harganya itu lebih tinggi daripada yang ada di pasar. Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan behavioral ya, dengan sifat manusia. Nah, kemudian yang ketiga terkait salience ya atau saliensi. Salience ini adalah kekentaraan atau kejelasan ya, kegamblangan. Nah, contohnya ini menarik ya. Jadi saliensi ini juga mempengaruhi kita ya. Misalnya begini, ini juga teman-teman yang mau pakai strategi pricing ya, kalian bisa memanfaatkan terkait dengan saliensi ini ya di behavioral economic. Jadi kita itu salience ya. Jadi misalnya begini. Jadi saliensi ini sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak marketing apa marketers ya. Eh, karena manusia itu ternyata lebih suka sesuatu yang ditonjolkan ya. Padahal kedua sesuatu itu sama. Misalnya begini, ada dua barang nih. Harganya itu setelah pajak itu sama-sama katakanlah 10.000 misalnya. Barang A dan barang B setelah pajak itu sama-sama 10.000. Tetapi untuk barang A ya, ini dijual harga yang ditunjukkan itu adalah harga sebelum pajak. Katakanlah harga sebelum pajaknya adalah 7.000 misalnya. Nah, yang 3.000-nya itu adalah nanti dikenakan saat di kasir. Jadi kalau lihat di etalase harganya 7.000, harga setelah pajaknya kita tahu ya tadi yaitu 10.000 ya. Nah, 3.000-nya itu dikenakan ketika di kasir. Jadi pas mau bayar, Pak, ini harga 7.000 tapi kena pajak 3.000. Jadi totalnya 10.000. Sedangkan yang barang B ini harga yang ditunjukkan adalah harga yang setelah pajak yaitu 10.000. Nah, kita itu cenderung suka beli yang barang A. Yang seolah-olah terlihat 7.000 ya. Padahal setelah pajaknya itu adalah 3.000 10.000 juga ya.
Nah, yang setelah pajaknya itu harga setelah pajaknya itu atau keterangan harga belum termasuk pajak itu biasanya ditulis kecil itu. 7.000 harga sebelum pajak. Nah, yang ditonjolkan itu adalah harga yang 7.000-nya. Walaupun keduanya itu sebenarnya harga setelah pajaknya itu sama, yaitu sama-sama 10.000, tetapi karena kita salience, kita itu lebih menyukai sesuatu yang ditonjolkan, maka kita akan membeli barang yang ditulis harganya 7.000 padahal sebelum pajak. Nah, itu adalah maksud dari saliensi ya. Jadi kita itu sebenarnya ya salience juga ya. Dan ini banyak dimanfaatkan oleh marketers ya. Nah, kembali yang ke tadi ya terkait dengan masalah di awal yaitu ketika Google ingin merelokasi karyawannya dari Seattle ke London, tadi kan metode yang biasanya digunakan itu ketika si karyawan ini mengkonsumsi jumlah barang yang sama di Seattle. Nah, tinggal jumlah barang kan nanti ketahuan tuh quantity untuk barang-barang yang dikonsumsi di Seattle itu apa saja, lalu dikalikan dengan harga yang di Seattle kan. Nah, nanti biasanya yang dilakukan oleh manajer itu langsung dikonversi tuh. Barang-barang tersebut di London itu harganya berapa. Nah, terus quantity konsumsi yang di Seattle tersebut langsung dikalikan dengan harga yang di London. Ya, jadi yang dirubah itu hanya harganya. Biasanya metode yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, metode tersebut itu akan menghasilkan gaji yang di London itu akan terlalu tinggi ya, dibandingkan dengan gaji yang di Seattle. Ya, harusnya kan secara kuantitas itu secara kuantitas kan memang sama ya. Kuantitas barang yang di Seattle dengan kuantitas barang yang di London. Tetapi yang di London ini akan memberikan utilitas yang lebih tinggi daripada yang di Seattle. Oke, kuantitasnya itu sama, tetapi utilitasnya atau tingkat kepuasan yang diperoleh oleh tenaga kerja tersebut ya dengan metode yang seperti tadi saya jelaskan itu akan lebih tinggi ketika metodenya yang dilakukan dengan metode tersebut ya yang sebelumnya kita jelaskan. Itu hanya dengan merubah tingkat harga. Nah, fenomenanya sebutnya sebagai overcompensate. Nah, karena apa? Karena ketika harganya dirubah dengan harga yang di London, maka sekarang si pekerjanya utilitasnya tidak sama lagi dengan yang di Seattle. Harusnya kan kalau mau dibuat setara kan bagaimana caranya perusahaan itu mempertahankan utilitas si pegawai ini ya supaya utilitasnya tetap sama meskipun dia dipindahkan ke London. Tetapi dengan cara hanya merubah harga yang di Seattle ke harga yang di London itu akan menyebabkan konsumen malah justru berpindah ke kurva utilitas yang lebih tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, tadi teman-teman kita kan sudah jelaskan ya. Ternyata kalau kan rasio-rasio harga di Seattle dan yang di London kan tentu berbeda ya. Nah, hal tersebut itu akan mempengaruhi bentuk dari kurva budget nih. Nah, nanti dari seharusnya itu teman-teman yang di hold itu nanti dengan kurva kurva indifferent ya. Misalnya kurva indifferentnya bentuknya katakanlah seperti ini misalnya. Misalnya di London itu, di Seattle tuh kurvanya adalah indifferent curve-nya adalah I2 dan titiknya adalah titik E ya. Maka kalau dia dipindahkan ke London harusnya juga indifferent curve-nya tetap di I2 ya. Tetapi karena tingkat rasio harga yang di London itu bisa berbeda dengan yang di Seattle, maka kurva budgetnya ini akan berubah kan ya. Nah, maka dengan menggunakan consumer behavior yang sudah kita pelajari, kita pada intinya ketika pegawai mau direlokasi itu pegawai itu tetap mendapatkan utilitas yang sama yaitu di I2. Nah, jadi nanti gaji yang mau kita berikan ya yang diwakili oleh budget line atau budget concern ini juga harus bagaimana caranya supaya tetap bersinggungan dengan I2. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi nanti gajinya bisa jadi dia naik tapi naiknya tidak terlalu tinggi atau bahkan turun tapi turunnya tidak terlalu tinggi ya.
atau turunnya tidak terlalu rendah ya. Asalkan sepanjang dia bersinggungan dengan kurva I2. Jadi kalau mau tepat memberikan kompensasi yang setara, maka yang kita pertahankan adalah bagaimana caranya supaya gaji yang kita berikan kepada pegawai itu tetap bersinggungan dengan utilitas I2 ini. Di mana utilitas I2 ini adalah utilitas yang diperoleh oleh konsumen tersebut di lokasi yang sebelum dia pindah. Nah, teman-teman intinya itu ya, teman-teman nanti kalau mau tahu bentuk kurvanya terkait dengan managerial problem yang terakhir tersebut, cek di textbooknya ya. Itu diceritakan di textbook lebih detail bentuk dari kurvanya. Ini kebetulan di slide-nya nggak ada. Baik, demikian ya kuliah kita yang membahas terkait dengan perilaku konsumen, bagaimana kita menerapkan perilaku konsumen ini ke dalam kasus manajerial. Demikian, terima kasih.